saya Desi Kristanti. Pada kesempatan kali ini, Desi akan menjelaskan mengenai macam-macam model konsep kurikulum. Nah, pada macam-macam konsep kurikulum tersebut akan ada 4 hal yang kita bahas, yaitu yang pertama, kurikulum subjek akademis, yang kedua, kurikulum humanistik, yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada teknologi dan kurikulum. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam model kurikulum, kita akan mengulang kembali apa sih yang dinamakan dengan kurikulum. Pada awalnya, kurikulum ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, seperti itu, yang artinya berlari. Jadi, kurikulum ini bukan berasal dari bidang pendidikan, melainkan berasal dari bidang olahraga. Nah, di dalam bidang olahraga ini diibaratkan seorang pelari berlari dari garis start ke garis finish. Nah, jadi jarak yang ditempuh tersebut merupakan program pendidikan atau yang kita sebut pada saat ini yang dinamakan dengan kurikulum. Oke, kemudian kita akan lanjut masuk mengenai pembahasan macam-macam model konsep kurikulum. Yang pertama ada model konsep kurikulum subjek akademis. Model konsep kurikulum subjek akademis ini merupakan model yang tertua loh. Jadi kurikulum subjek akademis ini bersumber dari pendidikan klasik, teman-teman. Pendidikan klasik ini perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Nah, kemudian kurikulum ini lebih mengutamakan kepada isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan oleh guru. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Seperti itu, sesuai dengan disiplinnya, para ahli masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis. Kemudian, guru sebagai penyampai bahan ajar bagi siswa, mereka harus menguasai semua pengetahuan yang ada di dalam kurikulum. Jadi dalam hal ini, guru itu dituntut untuk menguasai hal-hal atau materi yang memang disediakan dalam kurikulum tersebut. Lebih jauh, guru dituntut bukan hanya menguasai materi pendidikan, tetapi juga menjadi model bagi para siswanya. Apa yang disampaikan guru dan cara penyampaiannya harus menjadi bagian dari pribadi dari guru tersebut. Jadi dalam kata lain, guru tersebut memiliki ciri khas dalam menyampaikan materi pelajaran yang disampaikan berkaitan dengan kurikulum yang memang berlaku pada saat pendidikan proses itu berlangsung. Nah, jadi guru adalah yang digugu dan ditiru atau bisa diartikan menjadi yang diikuti dan dicontoh oleh para siswanya di sekolah. Oke, kemudian dalam kurikulum subjek akademis ada 3 pendekatan. Nah, yang pertama itu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Jadi murid-murid itu belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta, bukan hanya sekedar mengingat atau menghafalkannya saja. Nah, kemudian di pendekatan yang kedua adalah studi yang bersifat integratif. Jadi pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Kemudian ada beberapa pola organisasi atau mata pelajaran kurikulum subjek akademis. Nah, yang pertama adalah correlated curriculum. Adalah pola organisasi, materi, atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu unified atau concentrated curriculum.
adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga ada integrated curriculum. Kalau dalam Unifid masih banyak tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Dan yang terakhir ada problem solving. Adalah pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian dalam hal lain ini ada pemilihan disiplin ilmu. Masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum subjek akademis adalah bagaimana memilih materi pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Apabila ingin penguasaan yang cukup mendalam, maka jumlah disiplin ilmunya sedikit. Apabila mempelajari sedikit disiplin ilmu, maka penguasaannya sangat terbatas. Sukar menerapkannya dalam kehidupan masyarakat secara luas. Nah, kemudian di sini ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh atau comprehensiveness dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakat atau social utility. Memilih dan menentukan aspek-aspek dari disiplin ilmu sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kurikulum humanistik. Pada kurikulum humanistik ini lebih menekankan pada peranan siswa. Pendidikan ini lebih menekankan bagaimana mengajar siswa atau mendorong siswa dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Jadi tujuan dari pengajaran kurikulum humanistik ini sendiri adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problematika yang dihadapinya di dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan hanya upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, dan kegiatan bersama ini atau kerjasama ini bukan hanya terjadi antara siswa dan guru saja, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Harold Robb, selama ini terjadi kesenjangan antar kurikulum dengan masyarakat, dan ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperoleh dapat mengidentifikasi masalah dan setelah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang rekah. Nah, jadi harapan oleh Harold Robb di sini adalah diharapkan siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian setelah dianalisis oleh masyarakat siswa tersebut, siswa ini diharapkan bisa menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil. Seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial ini lebih menekankan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi masyarakat di wilayah tersebut, tentu dengan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan dari pemerintah sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Jadi dalam hal ini rekonstruksi sosial ini lebih menekankan atau lebih diarahkan kepada masyarakat yang di daerah untuk yang ekonominya belum maju, dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dan masyarakat tersebut, dan tentu bantuan dari pemerintah dan sekolah diharapkan nanti bisa menggali
dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, seperti misal di bidang pertanian dan peternakan. Di daerah industri, mengembangkan bidang-bidang industri yang ada di daerah tersebut. Kemudian macam-macam model konsep kurikulum yang terakhir yaitu ada teknologi dan kurikulum. Pada abad 20 atau tepatnya pada zaman kita saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk di dalam bidang pendidikan. Sebenarnya sejak dulu teknologi telah diterapkan dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti penggunaan papan tulis, kemudian kapur, pena, tinta, dan sabak. Nah, dan pada zaman saat ini kita sudah menggunakan teknologi ini lebih canggih dan lebih bagus. Contohnya dalam hal pelajaran kita sudah menggunakan yang namanya komputer, kemudian menggunakan LCD proyektor. Nah, ini kita dimudahkan dengan adanya teknologi untuk menyampaikan materi-materi yang kita perlukan dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, ada dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk perangkat lunak atau software, dan yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut sebagai teknologi sistem atau sistem teknologi. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pengajaran ini semata-mata program sistem bisa berprogram yang ditunjang dengan alat dan media, dan juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media. Sekian mengenai pemaparan materi Desi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.